Halo guys, balik lagi di channel Oya Movie. Kali ini kita akan merekap alur film yang berjudul Nine Pressing. Film ini mirip banget dengan Men in Black. Bedanya, jika MIB agen rahasia yang menjaga bumi dari alien jahat, Nine Pressing merupakan agen rahasia yang menjaga bumi dari hantu jahat. Penasaran gimana ceritanya? Yuk simak terus videonya. Enjoy the movie. Di awal cerita, seorang polisi bernama Chen Chia-hao tergeletak sekarat di jalan. Dirinya sejak kecil sudah bisa melihat hantu. Peramal mengatakan dirinya ditakdirkan untuk melayani para dewa, tapi dia tidak percaya dan tetap menjadi polisi. Kemudian, setengah jam sebelumnya, Chen Chia-hao dan seorang polisi senior sedang berpatroli di jalan. Seniornya menasihati dirinya untuk menjadi seorang cenayang atau peramal saja karena bakatnya yang unik. Kemudian, seniornya pergi buang air. Tidak lama berselang, sebuah mobil ngebut melewati Hao. Hao langsung menghentikan mobil itu. Pengendaranya beralasan dia kecapean karena bekerja terlalu malam. Setelah menilangnya, Hao melihat ada bercak di lampu belakang mobil pengendara itu. Ketika dia membuka pintu bagasinya, terdapat dompet dengan noda darah. Lalu, pengendara itu langsung memukul kepala Hao dengan tongkat hingga terjatuh ke aspal. Tidak lama kemudian, polisi senior datang dengan pistolnya. Dia menyuruh pengendara itu angkat tangan. Saat dia ingin memborgolnya, pengendara itu langsung mengambil senjatanya dan menembak polisi senior itu berkali-kali hingga meninggoy. Saat penjahat ini ingin mendekati Hao, tiba-tiba di depannya muncul sosok hantu wanita berbaju putih. Lalu penjahat ini pun terlihat pucat dan gemetaran. Hao lalu menembak pengendara itu. Hao lalu melihat jika hantu itu adalah pemilik dompet yang dia temukan. Beberapa hari kemudian di kantor polisi, inspektur mengucapkan selamat pada dirinya karena telah menangkap Heigo, pembunuh yang paling dicari. Kemudian, inspektur memarahinya karena Hao menulis di laporan jika dia diselamatkan oleh hantu wanita. Inspektur beranggapan rekannya mati karena dirinya. Inspektur menyuruh Hao untuk mengganti laporannya, tetapi Hao tidak mau dan lebih memilih diberhentikan. Dia lalu melepas badge dan mengembalikan pistolnya. Masih di kantor polisi, Hao yang sedang duduk didatangi oleh Pak Chang. Chang membacakan data tentang Hao, kemudian dia mengatakan apa Hao masih ingin jadi polisi. Chang mengetahui jika dia bisa melihat hantu yang diselamatkan Hao. Lalu dia menawarkan pekerjaan dengan syarat Hao tidak takut. Hao lalu mengikuti Pak Chang ke sebuah lift yang rusak. Setelah menanyakan alasan kenapa Hao tidak mau membuat laporan mengenai hantu itu, Hao kemudian mengikuti Chang turun. Mereka lalu turun dan tiba di distrik 9. Begitu pintu lift terbuka, Hao melihat banyak hantu di dalam kantor ini. Chang menjelaskan jika tugas distrik 9 adalah memecahkan kasus misteri yang tidak bisa diselesaikan oleh polisi dengan syarat tidak melanggar batasan antara reinkarnasi dan karma. Sama seperti dunia manusia, dunia akhirat juga butuh ketertiban. Chang juga menjelaskan untuk berbicara dengan hantu, mereka membutuhkan dupa untuk menyatukan frekuensi antara manusia dan hantu. Karena bisa melihat hantu belum tentu juga bisa mendengarnya. Di distrik 9 juga, Hao bertemu dengan seniornya. Hao menyesal karena tidak bisa menolongnya, dan dia juga tidak bisa mendengar kata-kata seniornya. Kemudian, seniornya pun pergi untuk bereinkarnasi. Kemudian Hao dikenalkan dengan anak didik Chang yang bernama Sue. Saat ini, dia sedang dirasuki oleh hantu guru dan menggoda Hao. Lalu, panggilan tugas pun datang. Hao dan Chang menuju ruang perlengkapan. Dia menjelaskan beberapa alat seperti payung kayu persik yang mempunyai mantra sebagai pelindung roh jahat. Lalu pistol air suci untuk mengusir roh jahat. Chang lalu menunjukkan lencana distrik 9 dan Hao akan mendapatkannya jika selamat pada misi pertama ini. Misi mereka adalah menangkap hantu di sebuah rumah berhantu. Laporan ini dibuat oleh wanita bernama Sui. Di rumah Sui, merasa dirinya seperti diawasi. Di malam hari saat sedang tertidur, dirinya terbangun karena kedinginan. Saat dia menoleh, tiba-tiba saja TV di rumahnya mati, dan dia melihat ada hantu anak kecil dari pantulan TV. Hantu anak ini kemudian menempel pada dirinya. Ini adalah kronologi yang diceritakan Sui kepada Hao dan Chang. Setelah menandatangani berkas, Hao dan Chang mulai mencari petunjuk. Chang menyuruhnya membuka pintu kayu. Tiba-tiba saja, hantu bocil muncul di sampingnya dan membuat Hao sangat terkejut. Chang lalu mengambil sebuah permen dan menyalakan kemenyan untuk memanggil hantu. Hantu bocil pun datang. Chang lalu menghibur hantu bocil. Chang mengatakan hantu bocil ini bukan menakuti Sui, tetapi dia hanya kesepian dan ingin teman bermain. Dia menganggap Sui adalah sosok ibunya. Chang lalu mengatakan akan membawa si bocil ini kepada ibunya. Lalu Chang membuka payungnya dan hantu bocil itu pun lenyap oleh mantra dari payung ini.
Chang juga mengatakan jika manusia punya perasaan, begitupun juga hantu. Tugas mereka pun selesai. Lalu di rumah sakit Sun, seorang wanita bernama Sun Yusu sedang berlatih pidato. Lalu ajudannya memberitahu jika pengacara Lin mengalami kecelakaan. Sun juga mengancam ajudannya agar tidak memperkerjakan orang seperti Heigo lagi. Balik ke distrik 9, Sue mengatakan jika Hao diikuti oleh seorang roh tetapi tidak nampakkan dirinya. Takdirlah yang membawanya kepada Hao. Lalu Hao ingin mengusut kasus pembunuhan Heigo. Tapi Chang melarang Hao karena distrik 9 hanya mengurus kasus hantu bukan kasus manusia. Sepulang kerja, Hao kembali ke tempat seniornya mati. Lalu hantu wanita yang dulu menyelamatkannya muncul. Hao mengucapkan terima kasih dan membakar kemenyan. Dia lalu mencocokkan nama hantu dengan KTP yang dia pegang. Hantu ini bernama Huang Yahui. Hao lalu mengatakan ingin membantu hantu ini. Hao lalu masuk ke sebuah rumah. Saat bertanya pada hantu ini, tiba-tiba dari belakang seorang wanita memukulnya hingga pingsan. Saat sadar, dirinya sudah terborgol. Wanita ini adalah seorang jurnalis bernama Chang Jusin. Hao lalu memberikan KTP Hui dan menyuruh Jusin untuk membuka kotak sepatu berwarna pink. Lalu Jusin melihat sebuah diari milik Hui dan menemukan sebuah foto. Jusin mengatakan Hui adalah teman baiknya. Dia meminta bantuan Hao untuk mengusut kasus Jusin. Lalu, lanjut ke misi kedua. Kejadian supranatural yang terjadi di sebuah rumah. Kasus ini dilaporkan oleh Pak Sai. Di kamar, seorang kakek tiba-tiba terbangun dan mendengar suara anak kecil menangis di kamar cucunya. Tiba-tiba Hao dan Sue mendobrak pintu dan membuat si kakek terkejut. Ternyata, kakek itu adalah hantu. Si kakek ternyata tidak sadar jika dirinya telah mati. Dia pindah bersama keluarga baru yang menempati rumahnya, dan tidak menyadari jika dialah yang membuat masalah. Chang menasihati Hao agar dirinya lebih bersimpati pada hantu. Hantu kakek lalu melihat ke lemari. Dan begitu diperiksa, di dalamnya terdapat kotak berisi foto-foto anaknya. Hantu kakek ini berharap dia dipertemukan dengan anaknya sebagai permintaan terakhirnya. Tiba-tiba, Sue dirasuki oleh hantu gurunya yang memberitahu lokasi anaknya berada. Mereka lalu pergi ke sebuah tanah yang tidak terurus milik Heigo. Lalu Hao melihat banyak sekali hantu wanita. Hao lalu mencoba mendekat dan si kakek akhirnya bertemu dengan anaknya yang juga telah meninggal. Lalu polisi membongkar tanah tempat hantu wanita ini dan terdapat banyak sekali mayat. Hao ingin mengupas kasus pembunuhan ini lebih dalam, tetapi tetap dilarang oleh Chang. Chang memperingati Hao agar tidak mengurusi kasus yang bukan urusannya. Chang mengatakan jika ada seorang polisi yang dulu mengurusi kasus ini, tetapi dia berakhir dengan kehilangan segalanya termasuk istrinya. Dia tidak ingin Hao bernasib sama dengan temannya itu. Lalu, di sebuah altar ilmu hitam, Sun Yusu sedang menumbalkan seorang wanita untuk menyembuhkan pengacara Lin. Lalu, balik ke Hao di pinggir jalan. Hao sedang duduk santai dan tiba-tiba teringat dengan sosok wanita. Tidak lama setelahnya, Jusin menelpon Hao. Jusin mengatakan, Yahui ternyata dihamili oleh pengacara Lin. Di diarinya juga tertulis jika Sun Yusu rencananya akan memeriksa kehamilan Yahui secara pribadi. Tapi Yahui malah menghilang. Keesokan harinya, mereka mendatangi Sun Yusu. Jusin menghubungkan semua korban pernah datang ke rumah sakit ini, tetapi Sun beralasan dia tidak mengingat siapapun. Karena banyak pasien yang datang, saat Hao dan Jusin ingin keluar, tiba-tiba Sun mengatakan dia mengingat Yahui dan menghinanya sebagai pelacur. Di tangga, Jusin menyogok penjaga untuk melihat CCTV. Dari CCTV, mereka melihat pengacara Lin yang sudah sehat padahal baru saja kecelakaan. Lalu, Yahui yang tidak pernah keluar dari rumah sakit, begitu pula dengan Heigo yang berada di rumah sakit. Kemudian, ajudan Sun datang dan berkata, jika Jusin memiliki kriteria yang cocok untuk ditumbalkan. Lalu Sun menyuruh hantu lelaki dengan mata yang buta mencari Jusin. Di apartemen Jusin, Jusin dan Hao sedang mendiskusikan kemampuan Hao. Lalu, Hao tidak sengaja menumpahkan minuman ke celananya sendiri dan meminta izin pergi ke toilet. Di toilet, saat Hao sedang mencuci celananya, tiba-tiba hantu suruhan Sun muncul dan mematikan lampu. Hantu ini kemudian mencoba menyerang Hao. Tidak lama kemudian, Chang tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Dan ternyata, Chang adalah ayahnya Jusin. Chang lalu menanyakan apa hubungannya dengan Jusin, kenapa dia tidak memakai celana. Dan ternyata hubungan Chang dengan putrinya pun juga tidak baik. Chang kesal karena Hao membantu Jusin dengan kasus pembunuhan ini.
Dia lalu menyuruh Hao untuk turun dan pulang, dan mengancam Hao dengan menembakkan pistolnya berkali-kali pada Hao. Kembali ke Distrik 9, Chang marah besar dan memukul Hao karena menyeret Yusin ke dalam kasus pembunuhan yang berhubungan dengan rumah sakit Sun ini. Sue lalu menceritakan masa lalu Chang. Jika dulu Chang membuat kesalahan yang menyebabkan kematian istrinya dan juga merusak hubungannya dengan anaknya. Kembali lagi ke Yusin, Chang menelpon dan menasehati Yusin agar tidak mengganggu Sun Yusu, tapi Yusin tidak peduli dengan nasihat ayahnya. Lalu di Distrik 9, Sue mulai dirasuki dan menulis kata bencana di kertas. Kembali ke Yusin, dia didatangi oleh ajudan Sun dan beberapa pria. Mereka lalu menculik Yusin. Saat Chang tiba, Yusin telah tidak ada di rumahnya, dan di layar komputer terlihat bayangan iblis di belakang Sun Yusu. Chang lalu datang ke rumah sakit Sun. Dia datang untuk menemui Sun Yusu. Ajudan Sun yang tahu langsung mematikan semua CCTV. Chang lalu menanyakan keberadaan Yusin dan mengancam Sun dengan bukti-bukti CCTV yang dibawanya. Tetapi Sun tidak peduli dengan bukti yang dibawa Chang. Sun mengatakan kekuatannya bisa menyelamatkan orang-orang penting dengan menumbalkan orang-orang lemah. Chang lalu menodongkan pistolnya ke arah Sun. Tetapi dengan mudahnya dia dihentikan oleh kekuatan hitam Sun. Sun mengatakan dia akan membunuh Chang karena telah ikut campur dalam urusannya dan membuat seolah-olah Chang bunuh diri. Chang pun tidak berkutik. Tidak lama kemudian, Chang ditemukan sudah tidak bernyawa. Hao dan Sue yang sangat terpukul dengan kematian Chang. Lalu, TV mulai mengabarkan berita palsu jika Chang mengalami gangguan jiwa dan memilih untuk bunuh diri di rumah sakit. Kembali ke markas Distrik 9, Sue bercerita tentang masa lalunya. Karena kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya, Sue memilih kabur dan tinggal di kuil hingga berumur 8 tahun. Di sanalah dia diselamatkan oleh Chang dan menganggap Chang adalah ayahnya. Hao kemudian juga menceritakan masa lalunya. Hao mengatakan dia juga punya 2 ibu karena seorang peramal mengatakan jika ayahnya akan punya 2 istri. Maka dari itu, ayahnya menikahi hantu wanita untuk memenuhi syarat ramalan itu. Peramal itu juga mengatakan Hao rentan terhadap hantu di sekitarnya. Hantu ibu keduanya selalu menemani Hao dan mengajaknya bermain agar Hao tidak kesepian. Mereka dua seperti tidak terpisahkan. Teman-teman Hao mulai mengejeknya dan menjauhi Hao karena takut dengan ibu hantunya. Hal ini membuat Hao memarahi ibu hantunya dan pergi meninggalkannya. Sejak itu dia tidak bisa melihat ibu hantunya lagi. Kemudian Hao dan Sue bertekad untuk membalas dendam dan mengusut tuntas kasus ini. Di parkiran, Hao dan Sue menculik ajudan Sun dan membawanya ke Distrik 9. Hao mulai menginterogasi ajudan Sun. Mereka menanyakan keberadaan Yusin dan mengancam dengan rolet Rusia jika ajudan itu tidak mau menjawab. Setelah 3 kali percobaan, ternyata peluru tertembak. Hao terkejut karena di pistol itu ada pelurunya. Ajudan Sun yang kesakitan pun kemudian membeberkan semua yang dia ketahui tentang Sun Yusu. Setelahnya, mereka mulai menyiapkan peralatan dan mencoba mencari kelemahan Sun. Setelah semua persiapan beres, Hao tidak lupa memakai jimat peninggalan dari Chang. Lalu, mereka berdua pun berdoa agar misi mereka bisa berjalan dengan lancar. Kemudian, mereka segera pergi menuju ke rumah sakit Sun. Setibanya di rumah sakit, mereka menggunakan lift ke lantai bawah dengan kartu akses milik ajudannya, yang ternyata juga diketahui oleh Sun. Lalu di basement, Hao merobohkan satu persatu penjaga yang menghadangnya. Hao punya nilai tertinggi dalam kemampuan bela diri. Hao dengan gampangnya merobohkan penjaga-penjaga itu, tetapi saat melawan penjaga yang terakhir, Hao terlihat kewalahan. Tetapi, Sue dengan mudah merobohkan penjaga itu. Mereka akhirnya tiba di ruang persembahan. Sun menembak mereka. Hao dan Sue kemudian terpisah. Sue menghindari tembakan dengan keluar dari ruangan ini. Tetapi, begitu dia mencoba untuk masuk, pintunya telah terkunci dan di belakangnya muncul banyak hantu yang mulai menyerang Sue. Tetapi dengan gampangnya Sue mengalahkan hantu-hantu itu. Setelah aksi tembak-tembakan, Hao menembak Sun berkali-kali tetapi seluruh pelurunya tertahan oleh pelindung. Kemudian, Sun melempar jimat milik Chang ke arah Hao. Hao lalu mencoba memikirkan rencana. Kembali ke Sue.
Berikutnya muncul hantu ayahnya, yang membuat Sue trauma dan ketakutan. Hao lalu menyerah dan menjatuhkan senjatanya. Dia perlahan mendekati Sun dengan tangan di atas. Lalu kembali ke Sue, dia menutup matanya dan mencoba mengatasi ketakutannya. Saat ayahnya mendekat, Sue langsung meneguk dan menyemburkan air suci yang membuat hantu itu terpelanting dan hilang. Kembali ke Hao, dia langsung menangkap Sun dan menariknya keluar dari pelindung dan menyemburkan air suci dari mulutnya ke kalung Sun. Sun refleks lalu menembak pistolnya mengenai pundak Hao. Lalu Sun mulai mengalami kejang-kejang, kemudian dirinya menjadi tua dan pingsan. Hao coba melihat Yusin, tiba-tiba saja Sun bangun dan kembali menembakkan pistolnya. Tiba-tiba saja hantu Chang pun muncul. Ternyata jimat dari Chang telah melindungi Hao dari tembakannya. Mereka lalu menyelamatkan Yusin. Chang memanggil Yusin berkali-kali agar dia kembali. Tidak lama kemudian, Yusin pun tersadar dan bertanya pada Hao di mana ayahnya. Keesokan harinya di rumah duka, banyak orang yang sedih atas kematian Chang, termasuk Yusin. Yusin kemudian datang dan mendoakan ayahnya. Dia tidak dapat melihat jika ayahnya selama ini berada di sisinya. Lalu, kembali ke Hao, tiba-tiba dia kangen dengan hantu ibunya. Hao mencoba menunggu di tempat biasa ibunya muncul, tetapi tidak muncul. Lalu, pulang ke rumah, Hao mulai memainkan mainan masa kecilnya dulu. Hao lalu melihat sesuatu dari luar jendela. Kemudian dia keluar dan membawa payung dan menemui hantu ibunya. Chang mengatakan, ada 2 hari penting di kehidupan manusia. Begitu juga dengan hantu. Pertama, hari saat mereka mati, dan kedua, hari saat mereka bisa mati dengan damai. Walau tidak ada yang mendengar hantu ibunya berbicara, ibunya mengajak Hao bermain tembak-tembakan hingga pada akhirnya hantu ibunya pun perlahan menghilang. Dan film pun berakhir. Tapi ternyata masih ada ending tambahan. Kembali ke Distrik 9. Berita tentang Sun Yusu pun disiarkan. Polisi menyatakan tidak ada bukti supranatural di TKP. Kasus Sun Yusu pun masih menjadi misteri. Dan rumornya Sun terlibat dalam sekte iblis dan mencari banyak pengikut. Lalu tiba-tiba Sue melayang di udara, lalu matanya pun menjadi putih dan mengatakan waktunya telah tiba. Tidak lama kemudian dia terjatuh dan muncul bayangan sayap hitam di lantai. Dan kali ini film pun benar-benar berakhir. Oke. Sekian dulu untuk video gua kali ini. Jika teman-teman suka, jangan lupa untuk diklik tombol like, comment, dan di subscribe. See you guys in the next video. Bye-bye.